Alright, so hi everyone. Ini rekaman video karena enggak ke-save untuk rekaman di session 3. Hari ini kita bakal ngebahas soal content marketing. Wait, let me hide my controls. Oke, maaf, ini aku sharing dari PDF karena jujur Canva aku lagi error juga for no reason. Sorry for that. Jadi, let's talk about content marketing. So, what content marketing is? Obviously, sebenarnya kelihatan ya dari namanya sendiri. Jadi, semua taktik marketing mungkin yang berhubungan dengan konten. Oke, yuk. Jadi, there are, of course, alasan kenapa orang prefer untuk ngelakuin content marketing daripada yang lainnya. Karena ya posisinya gampang aja sih, gitu. Untuk mempersingkat sebenarnya dengan bukti bahwa itu gampang dan selalu ada, dan misalnya nih kalau emang brand kamu itu aja, atau istilahnya, of course brand is constantly evolving, tapi dalam artian visi misi kamu tidak berubah, atau istilahnya, atau ingin memiliki sesuatu yang bertahan secara long term di dalam sosial media kamu, tanpa yang istilahnya ya ada orang yang harus berulang kali bertanya terkait produk kamu, content marketing can be very helpful gitu. So, putting up misalnya kalau kamu restoran, kamu ngasih menu gitu kan sebagai G Drive di Linktree akun sosial media kamu, atau misalnya di Gmaps kamu masukin foto dari lokasi restoran kamu. These are all content sebenarnya, ya kan? Of course, content tuh nggak cuman bentukin dalam sosial media, tapi konten dalam berbagai hal juga gitu. Oke? Okay? So, yes, kalau mau dibaca di sini, postingnya tadi yang aku sempat info, murah, simple, dan evergreen. Jadi kayak, you don't really need to complicate or istilahnya overcomplicate things, atau ya, bikin ribet lah ya. Karena content marketing tuh as simple as a Canva template, itu yang penting bisa mendeskripsikan apa yang kamu mau, atau istilahnya, apa ya istilahnya, kayak menyalurkan ide produk atau informasi produk, informasi brand, informasi apapun itu yang berkaitan dengan ya what the consumer wants and also your current brand. Okay, the fact that ya istilahnya content marketing exists, it helps with you know education for customers and having that as long-term advantage. Okay, jadi kayak ya dengan akumulasi kamu dari awal mungkin ya apa sih kamu beli um, tripod or whatever, dan Canva Premium atau CapCut Premium, dari tiga itu doang kamu bisa membuat sebuah konten yang akan bertahan dia berpuluh-puluh tahun misalnya, untuk sebagai benchmark dari brand kamu. Oke, okay? Lanjut. It can also be a supporter for other marketing platforms. Posisinya supporter dalam artian content marketing ya seperti yang mungkin kalian tahu di Instagram, atau ada klik-klik link tertentu di Shopee, atau istilahnya Twitter dan segala macamnya. There are ways in which ya brand kamu bisa mendapatkan suatu lead. Lead dalam artian dia informasi tentang orang-orang yang minat dengan brand kamu gitu. And the fun thing about content is that ya kalau kamu nge-share konten itu sebenarnya bisa mm, mengarah juga ke market-market yang mungkin kamu tidak bayangkan sebelumnya. Maybe it's a niche that you didn't realize was within the market scope that you are trying to reach gitu. Mungkin istilahnya market ini atau sebuah komunitas inilah istilahnya yang menarik, atau is interested with your product, itu jadinya ketarik karena algoritma yang membantu kamu gitu dalam proses sharing konten itu.
last not least juga ada content marketing of course also helps with ngebangun dan memelihara hubungan dengan audiens. Jadi istilahnya di sini it's not just tentang awareness ya mungkin, tapi dengan kamu consistently making your brand, elevating your brand, reintroducing your brand to everyone that can come to your social media, jatuhnya content marketing ini juga menambah customer loyalty gitu. Ya misalnya nih kalau marketing kamu atau sorry konten kamu kayak acak-acakan, it's gonna be low loyalty because the customer doesn't know kamu tuh mau ke arah mana. Okay, so that is what makes content marketing important, simple, easy, and ya istilahnya nggak ribet sebenarnya gitu. Lanjut, ada jenis konten, this is a bit general mungkin atau a little simple sebenarnya. Ini kalau blog pasti tahu ya, blog kayak website dan istilahnya kalau kamu, for example kayak hotel atau misalnya tempat pijat gitu. So di situ dimana kamu bakal bisa menerima leads, bisa mendeskripsikan produk kamu, dan istilahnya very information driven juga gitu. Dan di blog ini sebenarnya you can actually put out estetika juga. Jadi make sure that blog kamu tuh nggak cuma yang kayak plug ketiplek cuma teks doang, tapi dalam artian dia it showcases what is you gitu. Biasanya kalau professional blogs itu ada kayak visi misinya dan istilahnya kayak proyek-proyek atau portofolio yang udah dibangun segala macam. So blogs are obviously great untuk B2B dan juga let's just say untuk memperkuat brand standing kamu gitu. Jadi jatuhnya standing dalam artian bukan yang kayak, oh ya aku memiliki customer paling banyak, enggak. Tapi lebih ke kayak, kamu menjelaskan posisi kamu di market, di mana orang-orang tuh mengerti lebih jauh terkait produk kamu, and why it is important, and why I should pay you for your product or service. Okay? Selanjutnya ada infografis. Infografis tuh misalnya, sebenarnya agak lucu sih. Kayak kalian pernah nggak sih kayak main game di HP, habis itu tiba-tiba ketemu iklan yang kayak cuman kayak poster plek, habis itu kayak kalian harus lihat itu 5 detik. Ya, infografis itu seperti itu. Jadi kayak agak ya visualnya asik mungkin, tapi juga informasinya lebih padat ya dibanding postingan Instagram biasa gitu contohnya. So infografis tuh it's not something yang kayak mungkin kalian lihat pas kalian kuliah dan isinya tuh teks yang kayak bener-bener soal research gitu, enggak. Tapi infografis tuh kayak ada visualnya, ada teksnya yang menjelaskan misalnya ada promo atau gimana, which poster juga include sebagai infografis, dan di situ ya udah gitu. It leads you to another thing. Apakah oke punya infografis? Oke aja sih gitu sebenarnya. Jadi kayak pasti lebih detail juga dibanding postingan sosial media. So it's nice to have them as biasanya sih mendeskripsikan suatu segmen sih di brand kamu. Jadi kayak nggak semuanya kayak blog, tapi cuma cukup satu and that's it. Oke. Okay? Ada juga podcast dan long form video, kita mungkin agak gabungin ya. Jadi kayak I would say podcast sama long form video itu lebih ke kayak enhancing credibility atau kredibilitas kamu. Kalau untuk sebagai content creator, it makes you look human gitu. It's not just about the short clips, the reels, tapi you need to make sure that dari podcast dan long form video ini kamu bisa authentically show yourself gitu. Oke, sorry. Ya gitu sih. Untuk podcast sama long video, lebih ke kayak it shows your expertise within, your industry. Oke, dan
Jangan lupa, obviously, kalau untuk long-form video, make sure that you're able to gain clips as well. Agar bisa dimasukin ke media sosial, di mana ya itu bisa jadi Reels. Oke? Okay? Untuk media sosial sendiri, sebenarnya banyak kan bentuknya. Especially kalau dipikir-pikir, ya Instagram ada foto dan Reels dan story. WhatsApp ada story dan ya promotional infographics. Um, Twitter cuma ada teks doang, sama kayak seperti Threads. Ya ada visualnya juga sih, tapi kayak that's not the main point of the media or the social media itself. Dan TikTok pastinya cuman ya Reels doang atau mungkin TikTok video doang dan beberapa carousel gitu. So di setiap sosial media sebenarnya beda. Ya kita pernah bahas ini ya, beda. Jadi untuk X dan hmm, sorry, X dan Threads sendiri lebih ya teks doang gitu kan. LinkedIn juga kebanyakan teks doang atau istilahnya kayak ngirim dokumen tapi nggak yang gede banget. Okay, so di situ you would probably want to focus on not promotions tapi lebih ke engagement. Kalau Instagram sama TikTok itu lebih ke kayak awareness mungkin ya. Dan what was the one thing? What was the other thing that I mentioned? Ya itulah istilahnya ya untuk media sosial. So media sosial juga punya berbagai jenis konten dan jenis konten itu juga dibedakan fungsinya per sosial media. Oke, okay. I want you to look at this for content marketing. Sebenarnya ada banyak pembagian atau cara pembagian content marketing itself. Jadi kayak kamu mau kontennya berapa jenis konten pilar gitu kan. Namanya ini konten pilar. Tapi kalau untuk simpelnya ada konten pilar yang menyatakan 5E. Oke. Okay? E-education, E-empowerment, E-entertaining, E-eliciting, E-engagement. Oke. Okay? Jadi education tuh berarti ya pastinya pelajarin soal brand kamu. Kayak ini fungsinya apa? Bagusnya apa? Yang bikin beda apa gitu kan. And there's also empowerment. Empowerment dalam artian ya kamu tuh lifting your audience's spirits up. Mungkin bahasanya somewhat relatable sih, gitu. Jadi misalnya produk Wings, Softex. Setahu aku mereka lagi bikin campaign CSR terkait menstruasi di sekolah untuk anak perempuan. Itu kan berarti mereka woman empowerment dong, ya kan? And that is the type of content atau istilahnya marketing sih sebenarnya kalau untuk mereka 360 marketing ya. Dimana mereka tuh ya memberitahu bahwa ini tuh penting gitu and it powers their audience to do more gitu. Jadi it's those kinds of content yang kayak bener-bener mungkin bahasanya menyemangati audiens gitu ya. Lanjut ada entertainment pasti ya udah ya reels, fun, TikTok videos yang kayak relatable, lucu aja gitu kan. What makes entertainment and engagement different? Nah, untuk entertainment dan entertainment tuh yang kayak ya udah that's funny, I'll share it to someone else, haha gitu kan. Kalau untuk engagement itu lebih kayak ya udah kamu ngajak audiens kamu diskusi atau istilahnya kamu menarik audiens untuk berinteraksi dengan akun kamu, whichever atau however it is. Engagement tuh bisa yang kayak giveaway atau istilahnya kayak ngasih bahkan ada brand juga yang nanya ke customer-nya langsung kayak menurut kamu kita what do we need to fix gitu. Give me all of your reviews dan itu jatuhnya engagement tuh, right? As opposed to entertainment dimana yang kayak posisinya ya mungkin it's just relatable for the audience itself gitu, so keep that in mind. Dan ada yang eliciting juga. Eliciting ini lebih ke kayak apa ya bahasanya ya, clickbait gitu. Jadi rage bait, clickbait atau mungkin it sparks some kind of conversation gitu. Beda sama engagement, karena engagement lebih kayak diskusi dengan brandnya mungkin ya. Kalau eliciting itu lebih ke kayak agak lebih luas dan lebih reach market luar, di luar audiens kamu gitu. I hope that shows the difference. Let me know if you have any questions di grup WA aja. Lanjut ya. Oke. Okay.
There are also hook tips. Di sini ada 3 jenis sebenarnya. Dan menurut aku ya disesuaikan aja dengan kemampuan kamu sebenarnya. Oke. Okay? Jadi ada satu surprise. Pasti kayak hook yang surprising, yang jeder gitu tiba-tiba gitu. That can always be made, right? It's a bit simpler as opposed to the other two. Jadi surprise dalam artian bisa melewati edit, bisa melewati ya hook yang kamu lakukan secara personal dan segala macamnya. This will have you know high views, tapi make sure to maintain retention atau video kayak seberapa banyak selama apa orang nonton video itu melalui ya konten yang isinya lebih berbobot. Oke, okay? So ini cuma hook doang. Lanjut ada big quantity. Big quantity di sini hmm, pernah nggak sih kamu melihat video yang istilahnya kayak atau istilahnya host live nih, host live. Kita ngelihat scientific berjejer gitu di depan lo apa live hostnya. Tiba-tiba ada grup Mayora, tiba-tiba jadi harus snack semua tuh. Nah, that's big quantity. And that's why a lot of these live streams work. Karena banyak banget yang orang ya tertarik aja gitu ngeliat produk banyak. Dan pengen tahu lebih lanjut. It works in live streams, it also works in content. Okay. Dan terakhir, number 3, big size. Size mungkin kayak agak beda-beda ya, tergantung ya on how you want to make it. Mungkin bisa aja yang kayak tiba-tiba kamu bikin papan besar bentuknya produk kamu gitu, atau istilahnya kayak produk kamu versi besarnya. Itu juga bisa. And also, this is why a lot of environmental content work. Karena ya, kalau kamu ngeliat lingkungan pasti big dong bentuknya. Ya. Ini gitu sih, kalau untuk hook tips ya. If you want more examples, I can share you maybe like somewhere soon if you do remind me. Okay, so please do remind me. Dan lanjut ada skill wajibnya untuk content marketing. Ini sebenarnya apakah kamu harus jadi expert di semua bagian? Enggak sih. Aku main pas konten, aku benci banget ngedit. Benci banget ngedit. Dan posisinya kayak I had to focus on several of these things agar aku menjauhi kata ngedit gitu. Ini sini ada video and photography. Posisinya ya pasti kamu harus tahu angle mana yang benar. Atau istilahnya kalau kamu jadi content creator, pose mana yang menarik. Ben, hmm, apa ya? Angle sama pose, sama estetika, sama lighting, dan istilahnya ya cara kamu membawa diri di dalam video tersebut. Lanjut, writing and storytelling. Di sini postingnya ya it's something in the background ya. Kamu prepare ini sebelum kamu mulai konten. Kamu cari tahu dulu kayak orang lain tuh writingnya seperti apa sih, storytellingnya seperti apa. Kamu ngeliat deh. Hmm, sebenarnya, of course, one of the best things that we can do is to um, see the competitor, right? Ini kamu lihat kompetitor kamu, atau istilahnya kayak kalau kamu content creator, kamu nyari content creator yang kamu pengen jadikan sebagai kayak you know, um, suatu arah gitu ya, atau kayak kompas angle kamu gitu. Di sini ya kamu lihat apa sih urutannya dia? Apakah ceritanya tuh dari bawah ke atas, habis itu naik, habis itu turun lagi, naik lagi gitu misalnya. Kayak that's what storytelling is. Itu pasti ada alurnya. Meskipun cuman videonya cuma semenit, 2 menit, ada ceritanya coy. Gitu. Ini kayak harus ditelaah lebih lanjut sih. Jadinya kayak you need to have good marketing analysis as we have mentioned in another video. Oke. Okay? Lanjut juga audio. Pastinya kalau ada orang yang mendengar atau melihat konten kamu, kamu pastinya pengen audionya bagus gitu. Suara kamu terdengar jelas. Ada background musiknya mungkin, kalau kamu mau.
dan background musiknya itu nggak nabrak dengan level audio kamu ngobrol gitu. So make sure that audio itu lumayan krusial sih agar mempertahankan retention viewer juga, especially kalau kamu menggunakan back sound gitu. Jadi kayak ceder, duar, apalah itu misalnya. Oke, okay? Lanjut ada content strategy. Content strategy itu ya kayak content calendar atau misalnya kamu mau hooknya seperti apa, isinya seperti apa, CTA-nya atau call to action-nya seperti apa. Itu ya strateginya. Oke, okay? Dan strategi orang beda-beda sebenarnya. Aku bakal saranin selalu untuk melakukan A/B testing gitu. Jadi kayak nyicip aja dulu, check which type of content works for your brand gitu. Karena semuanya pasti beda. Oke, okay? Dan ya kalau if it's not working anymore, you can obviously do other types of content. Jadi kayak secara monthly sih aku bakal bilang you need to be creative dan selalu otak-atik. That's why nggak bisa yang kayak aku pengen 3 bulan ini aku fokus mikirin konten dan selama 6 bulan aku bakal konten aktif dan 3 bulan setelahnya aku bakal refleksi. Nggak bisa gitu Ferguso karena ya jujur aja marketing is always evolving. That's why sebenarnya banyak lowongan. That's why sebenarnya banyak yang dipecat juga karena postingnya ya it's always different gitu sih. That's the risky part of it. Makanya di situ harus berevolusi dengan zamannya gitu ya. Dan obviously ujung-ujungnya marketing social media. You can be great at editing. You can be great at voiceovers. You can be great to storytell about a brand. Tapi kalau kamu nggak bisa untuk benar-benar belajar marketingnya, untuk benar-benar tahu setiap sosial media itu membutuhkan apa, dibutuhkan sebagai apa, dan ya istilahnya hmm, audiens generalnya seperti apa, jatuhnya semua konten kamu sia-sia. Okay, so try to target or make a plan yang istilahnya berhubungan dengan konten yang kamu bikin gitu. Gak mungkin kan kamu ngasih video 5 menit ke Instagram, gak mungkin kan kamu ngasih live stream di apa ya misalnya ya YouTube gitu, because obviously YouTube isn't the best place to stream in. Jadi kayak kamu harus cari tahu, misalnya what's best for you, okay? Obviously semuanya bisa ditweak dan of course ya semua semua tips and tricks aku nggak mutlak gitu. So that's why I want you to create, promote, and analyze. Okay? Jadi ya bikin aja kontennya. Setelah itu promosi konten tersebut, apakah berhasil? Dan setelah itu analisa. Okay? Any questions can be asked in the group. Thank you so much. And yeah, I'll see you in another video. See you.